Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan membuka pembelajaran dengan materi materi kita hari ini yaitu sifat-sifat koligatif larutan. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apa sih itu larutan? Ada yang ingat atau ada yang tahu apa itu larutan? 3, 2, 1. Nah, jadi di sini Ibu akan mengulang sedikit pembelajaran yang lalu. Jadi, Ibu ibaratkan ada 2 buah gelas. Ini gelas ya. Ini gelas A dan gelas B. Jadi ada 2 gelas A dan gelas B. Nah, gelas A dan gelas B ini sama-sama diberi air panas. Ukurannya sama. Misalkan 50 ml, sama-sama 50 ml. Nah, ini diberi air panas. Kemudian, gelas yang A itu tetap dengan air panasnya, sementara gelas B itu kita tambahkan gula ke dalamnya. Ketika kita tambahkan gula, kita aduk-aduk, gelas A diaduk, gelas B juga diaduk. Kemudian, hasilnya adalah gelas A tetap dengan air panas karena dia tidak bercampur dengan apapun. Sementara gelas B ada perubahan yang terjadi. Gula yang dimasukkan ke dalam gelas ternyata sudah hilang atau tidak ada lagi. Nah, ketika gula dimasukkan dan dilakukan proses pengadukan, butiran gula hilang, itu yang disebut sebagai larutan. Jadi ketika gula dimasukkan ke dalam air dan gula itu hilang setelah proses pengadukan, itu yang disebut sebagai larutan homogen. Ada yang disebut sebagai zat terlarut. Ada yang disebut sebagai zat pelarut. Jadi di dalam larutan itu ada yang disebut sebagai zat terlarut, ada yang disebut sebagai zat pelarut. Nah, jadi untuk mengetahui yang mana yang merupakan zat terlarut, yang mana yang merupakan zat pelarut, kita bisa melihat dari peristiwa di gelas B tadi. Jadi di situ ada air dan ada gula. Nah, yang disebut zat pelarut itu adalah air. Air adalah pelarut. Sementara gula itu adalah terlarut. Kita hapus dulu. Gula adalah zat terlarut. Kenapa jadi demikian? Zat pelarut adalah zat yang melarutkan. Contohnya gula tadi, itu zat pelarut. Berarti yang melarutkan gula itu adalah air. Nah, makanya air itu merupakan zat pelarut. Sementara zat terlarut itu adalah zat yang dilarutkan. Berarti gula itu kan dilarutkan oleh air. Nah, makanya gula itu adalah zat terlarut. Atau yang lebih simpelnya lagi, untuk membedakan yang mana zat terlarut, yang mana zat pelarut, itu sangat simpel. Jadi jika ada air dan gula, yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah air. Maka air itu adalah zat pelarut. Yang sedikit itu adalah zat terlarut.
Kita hapus lagi. Nih, misalkan ada sirup plus air. Yang mana yang merupakan zat pelarut, yang mana yang merupakan zat terlarut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang paling banyak sirupkah atau air? Iya, benar. A, air. Maka yang paling banyak itu merupakan zat pelarut. Yang sedikit itu adalah zat terlarut atau yang disebut sebagai sirup. Misalkan lagi pasir plus air. Yang mana yang merupakan zat terlarut, yang mana yang merupakan zat pelarut? Ada yang tahu? Yang paling banyak apa? A, air. Sementara yang sedikit itu adalah pasir. Nah, jadi pasir itu merupakan zat terlarut, sementara air itu merupakan zat pelarut. Jadi, misalkan ada pertanyaan, apakah semua zat pelarut itu pasti air putih biasa, atau ada yang lain? Nah, itu pertanyaan yang kita jawab. Misalkan nih, kan sirup plus air ini adalah pelarut, sementara ini adalah terlarut. Bagaimana kalau misalkan nih sirup dengan garam, yang mana yang merupakan zat terlarut, yang mana yang merupakan zat pelarut? Kita lihat, kalau di sini kan sirup terlarut, tapi dia bercampur dengan air. Air yang paling banyak, makanya air yang merupakan zat pelarut. Sementara sirup yang paling sedikit itu yang merupakan zat terlarut. Kalau sirup dengan garam, berarti garamnya itu zat terlarut, sementara sirup zat pelarut. Jadi yang mana yang paling banyak itu adalah zat pelarut, sementara zat terlarut itu yang paling sedikit. Karena berdasarkan pengertiannya, zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat atau benda. Dia yang melarutkan benda. Sementara zat terlarut, dia yang dilarutkan. Gula plus air itu disebut sebagai larutan Jadi gula plus air itu disebut sebagai larutan homogen. Kenapa disebut sebagai larutan homogen? Karena ketika gula dilarutkan dengan air, mereka tidak bisa berpisah lagi. Artinya, kedua campuran ini sudah menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Dia yang disebut sebagai larutan homogen. Tapi, jika pasir plus air, jika air dicampur dengan pasir, kemudian kita aduk-aduk airnya, apakah mereka akan menyatu atau mereka tetap berpisah, air-air, pasir-pasir? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi ketika pasir dicampur dengan air, mereka tidak akan menyatu. Itu yang disebut sebagai larutan heterogen. Nah, jadi bisa kan kalian membedakan yang mana larutan homogen dan yang mana larutan heterogen. Jadi ketika mereka sudah menyatu, maka dia disebut sebagai larutan homogen. Tetapi jika mereka tidak menyatu dan bisa dipisahkan, itu merupakan larutan heterogen. Selanjutnya adalah sifat koligatif larutan.
Jadi, sifat koligatif larutan itu tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tetapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, maksudnya, misalkan nih ada 2 gelas lagi ya. Ini yang A, gelas A, ini gelas B. Jadi, ada 2 buah gelas A dan gelas B, jadi sama-sama dikasih air. Ukurannya sama, dikasih air. Kemudian gelas A dan gelas B itu dimasukkan zat yang berbeda. Ya. Jadi gelas A itu 0, enggak kelihatan. Zat A 0,1 NaOH 0,1 mol. 0,1 mol NaOH, dan zat B itu dimasukkan 0,1 mol HCl. Kita ingin melihat nih, sifat apakah yang sama di antara kedua larutan yang berbeda ini. Kita lihat sifat yang pertama, yaitu rasa. Rasanya. Apakah rasa pada gelas A dan gelas B itu sama? Apakah sama? Ternyata kedua gelas ini memiliki rasa yang berbeda sehingga mereka bukan koligatif larutan. Mereka bukan merupakan sifat dari koligatif larutan. Kenapa? Karena rasa mereka itu berbeda. Kalau NaOH itu kan garam. Garam lebih cenderung ke asin. Sementara HCl itu adalah asam klorida, itu rasanya asam. Nah, jelas rasanya berbeda, dan ketika mereka berbeda, itu bukan sifat dari koligatif larutan. Kemudian, jika kita lihat dari warnanya, warna ini bisa dilihat dari pH-nya atau pH. Kita lihat pH dari NaOH. NaOH itu adalah basa. Basa berarti pH-nya itu lebih dari 7. Sementara HCl itu asam. Asam itu pH-nya kurang dari 7. pH-nya kurang dari 7. Berarti dilihat dari pH itu dia berbeda. Basa NaOH itu lebih dari 7, sementara HCl itu kurang dari 7. Berarti dilihat dari warna atau pH itu berbeda. Berarti dilihat dari warna, mereka bukan merupakan sifat koligatif larutan. Berarti benar, tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat. Jumlah partikel zat di sini itu sama. Bagaimana cara kita mengetahuinya bahwa mereka itu dilihat dari partikel zat itu merupakan sifat koligatif larutan? Kita lihat. Ketika kedua gelas ini kita panaskan, ini api ya, ini api, maka kita lihat dari titik didihnya. Titik didih NaOH itu adalah 101,04 derajat Celcius. Ternyata HCl sama 101,04 derajat Celcius. Kemudian kita lihat
titik bekunya. Apakah sama? Titik beku. Ternyata ketika kita lihat titik beku NaOH dan HCl itu sama, yaitu minus 3,72 derajat Celcius. Ketika titik didih sama dan titik beku sama, maka mereka disebut sebagai sifat koligatif larutan. Berarti benar dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut 0,1 mol dan 0,1 mol. Sifat koligatif. Tapi yang menjadi sifat koligatif larutan bukan titik beku dan titik didihnya, melainkan kenaikan air. Itu titik didihnya 100 derajat Celcius. HCl itu 101,04 derajat Celcius dan NaOH itu 101,04 derajat Celcius. Sama, dia mengalami kenaikan dari air yang 100 derajat Celcius menjadi 101,04 derajat Celcius. Dan yang kedua, kalau dia kenaikan titik didih berarti dia penurunan titik beku. Titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Sementara HCl itu minus 3,72 derajat Celcius dan NaOH minus 3,72 derajat Celcius. Nah, dari 0 itu ke minus 3,72 itu mengalami penurunan yang sama, baik itu HCl maupun NaOH. Sampai di sini pembelajaran kita. Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.